Putri dan Pangeran Singa. Pada suatu ketika, hidup seorang pria kaya yang memiliki seorang putri bernama Dorothy. Ia sangat menyayangi putrinya. Suatu hari, saat ia akan pergi untuk perjalanan panjang bisnis, ia bertanya pada putrinya oleh-oleh apa yang ia inginkan. Ayah sayang, aku ingin seekor burung bulbul yang pandai bernyanyi. Baiklah putriku. Ia mengucapkan selamat tinggal pada putrinya dan meninggalkannya dengan pelayannya. Setelah ia selesai dengan urusan bisnisnya, pria kaya itu mencari kemana-mana burung yang diinginkan putrinya. Tapi semua sia-sia. Tak ada satupun burung bulbul yang bisa ditemukan. Tapi pencariannya membawanya hingga ke hutan. Ia terus masuk ke dalam hutan hingga menemukan sebuah kastil mengagumkan dengan sebuah pohon tinggi di bagian sisinya. Dan di sana, pada pohon itu, bertenggerlah seekor burung bulbul yang cantik bernyanyi dengan indah. Lalu, pria kaya itu berkata pada pelayannya, Naiklah ke atas pohon itu dan ambilkan burungnya. tapi baru saja pelayan itu mendekati pohon, seekor singa melompat keluar dari belakang pohon dan mengaum. Siapa yang mencuri burung bulbulku? Aku akan memakanmu, pencuri. Maafkan aku tidak tahu kalau burung itu adalah milikmu. Tolong selamatkan nyawa kami, aku akan memberimu hadiah. Tidak ada yang dapat menyelamatkanmu, kecuali kau berjanji memberiku hal pertama yang kau temui saat kau sampai di rumah. Jika kau setuju, aku akan mengampunimu, juga memberikan burung itu padamu. Tapi bagaimana kalau itu Dorothyku? Jangan khawatir Tuan, putri Anda biasanya bukan orang yang pertama menemui Anda. Pria kaya itu lalu menyetujuinya. Tapi ketika dia tiba di rumah, Dorothy berlari menghampirinya dan memeluk erat. Setelah melihat bahwa ia membawa burung bulbul, ia merasa senang sekali. Pria kaya itu tak bisa bergembira dan mulai menangis. Sayangku Dorothy, aku telah berhutang. Aku telah berjanji pada Pangeran Singa bahwa aku akan mengirimkan padanya orang pertama yang kutemui saat di rumah. Pria kaya itu menjelaskan semua yang sudah terjadi. Oh ayah, janji adalah janji. Aku harus pergi. Tidak, dia akan membunuhmu. Tidak, bahkan seekor singa tidak bisa mengubah takdirku ayah. Hari berikutnya, Dorothy pergi menuju hutan. Tapi yang ia tidak tahu adalah singa itu sebenarnya adalah pangeran yang dikutuk. Pada siang hari, ia adalah singa yang kuat, seperti semua pengikutnya. Dan pada malam hari, mereka akan berubah kembali menjadi manusia. Saat Dorothy tiba di hutan, ia dibawa menuju kastil dengan kereta emas yang dipimpin oleh singa. Selamat datang, ratuku yang cantik. Aku lihat ayahmu menepati janjinya. Mengejutkan. Aku merasa terhormat memilikimu sebagai istri. Aku sangat tersanjung, tapi aku tidak bisa menikah denganmu karena kau adalah seekor singa. Lalu, rembulan bersinar menembus jendela, dan Pangeran Singa dengan ajaib berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Aku adalah seorang pangeran, dan kami terikat oleh sihir yang membuat kami menjadi singa pada siang hari. Dorothy tersenyum. Ia sangat bahagia dan perlahan-lahan mulai mencintai pangeran. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Mereka hidup bahagia bersama, di mana singa akan tidur pada siang hari dan terjaga pada malam hari. Suatu hari, Pangeran Singa datang menghampirinya dan berkata, Akan ada perayaan di rumah ayahmu besok. Jika kau mau, para singa bisa menemanimu ke sana. Iya, itu bagus sekali. Tapi pangeran, aku tidak akan pergi sendiri tanpamu. Kau juga harus ikut. Pengantinku, aku tidak bisa. Ada bagian lain dari sihir yang mengenaiku. Jika aku terkena sinar sedikit saja, aku akan berubah menjadi angsa selama 7 tahun. Jangan khawatir, aku akan pastikan membuatmu tetap aman dan melindungimu dari cahaya. Lalu putri dan pangeran bersiap pergi. Pria kaya merasa senang mengetahui tentang Pangeran Singa. Ia menyambutnya.
Sang putri memiliki sebuah bangunan besar yang dibangun dengan dinding tebal agar tidak ada cahaya yang masuk. Ini adalah tempat istirahat untuk singa jika obor dan lilin sudah dipadamkan. Tapi sang putri tidak menyadari bahwa bangunan itu dibangun dengan kayu baru dan karena mengering menjadi lapuk, menyebabkan retakan kecil yang bahkan tidak disadari sampai sudah terlambat. Saat orang-orang dengan lilin dan obor kembali dari perayaan, seberkas sinar kecil jatuh mengenai Pangeran Singa. Dan pada saat itu juga, Pangeran Singa berubah menjadi seekor angsa. Saat Dorothy kembali, ia hanya melihat seekor angsa putih yang duduk di sana. Selama 7 tahun ke depan, aku akan menjadi angsa dan harus terbang. Tapi ada harapan. Setiap 7 langkah, aku akan menjatuhkan bulu putih. Dan jika kau mengikuti jejak, kau bisa membebaskanku. Putri Dorothy mengikuti angsa putih. Dengan penuh keyakinan, mengikuti cinta sejatinya kemanapun ia terbang. Selama 7 tahun, ia mengikutinya. Oh, aku senang bahwa 7 tahun akan segera berakhir. Kami segera akan terlepas dari masalah ini. Suatu hari, ketika bulu-bulu putih itu jatuh dan harapan Dorothy hancur, Putri Dorothy memanjat sebuah pohon dan saat angin bertiup, ia bertanya, Kau bertiup sepanjang pepohonan dan dedaunan. Apa kau melihat seekor angsa putih terbang melintas? Aku pernah melihat angsa putih. Dia terbang jauh menuju Laut Merah, di mana dia telah berubah bentuk kembali menjadi singa. Saat ini, dia sedang bertarung dengan seekor naga yang sebenarnya adalah putri yang bernama Beatrice. Ini sebuah tongkat sihir. Pergilah ke Laut Merah dan arahkan pada naga. Ucapkan abrakadabra. Setelah itu, mereka akan kembali ke wujud manusia. Dorothy berterima kasih pada angin dan saat tiba di Laut Merah, ia mendapati Pangeran Singa dan naga tengah bertarung. Dengan segera ia mengayunkan tongkatnya, mengarahkan pada sang naga. Abrakadabra! Sihir dari tongkat mengenai naga, lalu ia jatuh ke tanah. Pangeran Singa meletakkan cakarnya pada naga, dan mereka berdua dengan sekejap berubah bentuk kembali menjadi manusia. Sang naga berubah kembali menjadi Putri Beatrice. Ia berterima kasih pada mereka dan lalu pergi ke kerajaannya. Pangeran dan sang putri juga kembali ke kerajaan mereka dan hidup bahagia selamanya dalam cahaya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.